Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bukan yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang 7 tokoh komunisme yang ada dalam sejarah. Komunis merupakan sebuah ideologi yang saat ini masih dianut oleh beberapa negara, salah satunya adalah Cina. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme adalah ideologi besar yang sempat menjadi bagian sejarah dunia. Ada beberapa tokoh komunisme yang terkenal di dunia seperti Karl Friedrich Engels, Lenin, Fidel Castro, dan Mao Zedong. Berikut ada beberapa tokoh komunisme di dunia. Buat kalian yang penasaran, yuk sama-sama kita bahas. Don't go anywhere, keep on watching. Oke, tokoh yang satu ini dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang revolusioner, terutama mengenai paham sosialisme dan komunisnya yang sangat terkenal. Tak heran jika ia dijuluki sebagai bapak sosialisme maupun bapak pendiri komunis. Karl merupakan seorang yang mencetuskan ideologi komunis sosialis. Ide tersebut didapatkan oleh Karl ketika berada di Brussels. Ia mengenal sosialisme setelah bertemu dengan Moses Hess. Sebelumnya, Karl merupakan seorang yang menganut aliran Hegelian. Setelah berkenalan dengan ide sosialisme, Karl kemudian menulis di Jerman Ideologi dan Thesis on Forbach. Lalu pada tahun 1846, Karl mendirikan Komite Koresponden Komunis sebagai upaya menghubungkan kaum sosialis di seluruh Eropa. Setahun kemudian, di Inggris terbentuk Liga Komunis dan mengundang Karl untuk menulis manifesto Partai Komunis. Dan pada tahun 1867, ketika tinggal di London, Karl fokus terhadap bukunya yang dikenal dengan Das Kapital. Friedrich Engels. Engels tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ditandai oleh pandangan politik yang cukup liberal, kesetiaan yang tangguh kepada Prusia, dan keyakinan Protestan yang kuat. Ayahnya adalah pemilik pabrik tekstil di Bremen dan juga mitra di pabrik kapas Ehrman dan Engels di Manchester, Inggris. Friedrich merupakan seorang pegawai pabrik di kota Manchester, di Inggris. Ia berada di Inggris dari tahun 1842 hingga 1844. Selama tinggal di sana, ia melihat bagaimana terjadi ketimpangan di kota Manchester. Friedrich melihat banyaknya pemukiman kumuh di pinggiran kota, sementara itu di pusat kota Manchester penuh dengan kemewahan. Sehingga pada tahun 1844 ia meninggalkan Inggris setelah mengumpulkan bahan untuk artikelnya tentang masalah kelas pekerja di Inggris. Friedrich kembali ke Jerman, tapi sebelumnya ia mengunjungi Paris. Selama berada di Paris, Friedrich bertemu dengan Karl, dan Karl menyukai tulisan Friedrich tentang Manchester dan tertarik dengan gagasannya bahwa kelas pekerja akan memimpin sebuah revolusi untuk menggulingkan kapitalisme. Bersama dengan Karl, Friedrich menjadi tokoh yang mengenalkan ide sosialisme komunisme. Yang ketiga ada Joseph Stalin. Joseph merupakan pimpinan diktator Uni Soviet yang memimpin dari tahun 1929 hingga 1993. Sejak kecil, Joseph telah menaruh minatnya pada catatan-catatan Karl dan bergabung dengan kelompok sosialis di tempat tinggalnya. Ketika menginjak dewasa, Joseph bertugas di Komite Sentral dari Partai Bolshevik. Pada tahun 1912, karir Joseph di politik begitu lancar seiring dengan Partai Bolshevik yang merebut kekuasaan di Rusia. Kemudian pada tahun 1922, Uni Soviet didirikan dan Joseph menjadi pemimpin Uni Soviet yang pertama. Bahkan kekuasaan Joseph semakin kuat ketika ia menjadi sekjen Komite Sentral Partai Komunis. Peran tersebut memungkinkan Joseph untuk menunjuk sekutunya dalam pemerintahan dan menumbuhkan basis dukungan politik. Fidel Castro merupakan presiden Kuba yang memerintah selama 32 tahun, mulai dari tahun 1976 hingga 2008. Ia dikenal memiliki haluan kiri atau komunis sejak kuliah di jurusan hukum Universitas Havana. Fidel turut andil dalam perang melawan pemerintahan Kolombia dan Republik Dominika. Ia bahkan menetapkan program Marxis-Leninis di Kuba sejak tanggal 2 Desember tahun 1961. Partai Komunis Kuba merupakan partai yang didirikan oleh Fidel Castro. Di akhir tahun 1961, Castro dengan lantang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang komunis sejati. Yang selanjutnya ada Vladimir Ulyanov atau dikenal dengan Vladimir Lenin, merupakan seorang politisi
teoretikus, dan revolusioner asal Rusia. Ia dikenal di dunia setelah mendirikan Partai Komunis Rusia. Lenin juga menjadi arsitek sekaligus penggerak revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Lenin menjabat sebagai kepala negara Soviet Rusia sebelum berubah menjadi Uni Soviet pada November 1917 hingga ia meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1924. Mao Zedong merupakan tokoh penggerak revolusi komunis yang menjadi bapak pendiri Republik Rakyat Cina. Saat umur 18 tahun, Mao bergabung dengan pasukan revolusi dan Kuomintang atau Partai Nasional. Berada di bawah pimpinan Sun Yat-sen, Kuomintang menggulingkan monarki pada tahun 1912 dan mendirikan Republik Cina. Mao mulai masuk ke dalam komunisme pada tahun 1921 setelah Cheng Duqiu dan Li Dazhou mendirikan Partai Komunis Cina di Shanghai. Saat itu, Mao bergabung melalui cabang Changsha. Mao menjadi pemimpin komunisme Cina yang sejati setelah ia berhasil mendirikan Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober 1949. Ia mendirikan ERC setelah perang saudara melawan pasukan Kuomintang yang mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Yang terakhir ada Josip Broz Tito. Josip Broz Tito merupakan pemimpin negara Yugoslavia dari tahun 1963 hingga 1980. Selain sebagai pemimpin negara, Tito juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Liga Komunis Yugoslavia pada tahun 1939 hingga 1980. Sebelum terjun ke dunia politik, Tito bekerja sebagai tukang kunci dan pekerja logam keliling. Tito bergabung dengan partai politik pada tahun 1910 bersama Partai Sosial Demokrat Kroasia Slavonia di Zagreb. Selain itu, Tito juga sempat malang melintang di Partai Bolshevik dan Tentara Merah setelah Revolusi Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1920, Tito bergabung dengan Partai Komunis Yugoslavia, namun partai tersebut dilarang oleh kerajaan Yugoslavia. Dan pada tahun 1945, Republik Rakyat Federal Yugoslavia berdiri. Tito juga dikenal sebagai seorang pemimpin komunis yang berani menantang hegemoni Uni Soviet atas negara-negara komunis. Ia merasa perjuangan mendirikan Yugoslavia akan sia-sia jika hanya menjadi negara satelit Uni Soviet. Tito pada akhirnya menjadi pemimpin komunis yang memilih tidak berpihak pada blok barat ataupun blok timur. Itu dia guys tentang 7 tokoh komunisme dalam sejarah. Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye bye.